Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnul qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul mau'ud. Wa shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yaskurun nas lam yaskurillah. Shadaqallahu adzim wa sadaqar rasulun nabil karim. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Suwarno sebagai Ketua Umum YPM Salman ITB. Yang saya hormati Bapak Khirzan N. Nu'man, Direktur Wakaf Salman ITB. Yang saya hormati Bapak Lutfi Wisnu Wardana sebagai moderator. Yang saya hormati Ibu Nining Aidil sebagai Hijaber Mom Community. Yang saya hormati seluruh pemirsa, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita semua bisa bertemu kembali secara virtual dengan tema jangan pelit di waktu sempit. Kita semua mereka sekarang sudah merasakan sudah 3 bulan, hampir 4 bulan kita ini hidup dengan corona begitu barangkali. Tidak boleh keluar rumah, tidak juga kita bekerja, tidak juga silaturahim, puasa, taraweh, lebaran kita semua di rumah. Tapi jangan berkecil hati. Semua yang terjadi tentu atas izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di dalam surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa bidznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan petunjuk dan Allah mencatat segala yang kalian kerjakan. Dari ayat ini pemirsa sangat jelas buat kita bahwa musibah yang menimpa kita termasuk corona ini sudah ada dalam catatan Allah, diizinkan oleh Allah. Bahkan dalam Al-Hadid ayat 22 Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa individu kalian masing-masing, semua telah tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum semuanya aku ciptakan. Sangat jelas dalam ayat ini sebelum alam dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah alam dunia catatannya di Lauhil Mahfuz sudah kering. Begitu pula ketika kita dilahirkan di alam dunia, catatan musibah kita di Lauhil Mahfuz sudah kering. Jadi tidak boleh kita mengeluh. Mau tidak mau, suka tidak suka harus suka. Nerima tidak nerima, ridho tidak ridho, wajib ridho. Bahkan hadis Nabi mengatakan 50.000 tahun sebelum kita lahir ke alam dunia, catatan musibah kita di Lauhil Mahfuz sudah kering. Ini ketentuan Allah. Sebelum kita diciptakan oleh Allah, virus ini memang sudah ada. Sudah direncanakan oleh Allah. Tinggal sekarang bagaimana kita menghadapinya. Dengan corona yang sudah 4 bulan, Masya Allah, musibah yang menimpa kita bertubi-tubi. Yang perusahaan hancur, bangkrut, ekonomi rusak, yang tadinya punya kerjaan jadi nggak punya kerjaan. Ada yang di PHK, bahkan tidak sedikit, Masya Allah, yang langsung tidak punya apa-apa sama sekali. Saya begitu banyak tetangga saya yang hidupnya punten dalam tanda kutip, dia ini hanya kerja harian. Hari ini dia nyari duit, hari ini dia buat makan. Oleh karena itu yang paling banyak imbasnya saya rasa ini mereka golongan yang paling bawah ini.
Karena saya hidup di Perumnas, Kang, jadi saya tahu persis tetangga saya banyak yang kena imbasnya. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ada orang yang kena imbasnya langsung habis-habisan. Maaf dalam tanda kutip. Makan aja susah. Karena semua tidak ada, sampai mereka punya cincin kawin dijual ke tetangga saya. Tapi kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan ada kelebihan harta, cukup harta buat makan, kita harus berbagi. Dalam aturan agama Islam, kalau ada seorang ini kaya, mereka wajib zakat. Yang namanya zakat syaratnya ada 5. Islam, merdeka, milik yang sempurna, haul, dan nisab. Kalau orang ini sampai nisab itu ada ulama mengatakan 86 gram emas. Ada ulama yang mengatakan 93,6 gram emas. Artinya kalau harga emas, maaf, minimal 500.000 1 gram. Kalau ada orang itu punya penghasilan dalam setahun minimal 45 juta. Artinya orang tadi sudah wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Kita lihat di dalam surat At-Taubah 103. Min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari orang kaya untuk membersihkan hati mereka, untuk membersihkan harta mereka. Pemirsa, dalam ayat ini sangat jelas kata Allah, kegunaan zakat membersihkan hati orang kaya. Kenapa? Karena tidak sedikit orang kaya yang sombong. Yang kedua, kata Allah dalam At-Taubah 103, yang namanya zakat membersihkan harta orang kaya. Karena dalam harta orang kaya ada hak fakir miskin. Kemudian, kalau seandainya kita punya harta tidak sampai nisab, maka kita cukup dengan cara bersedekah. Berapa sedekah kita? Anda silakan lihat di dalam surat Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Duit banyak, sumbang masjid 100 juta. Sumbang 50 juta, 10 juta, sesuai kemampuan yang ada. Nah, ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tanda orang yang takwa kepada Allah. Jadi cukup bersedekah. Berapa persen terserah Anda. Cuman saran saya lebih banyak lebih baik. Sedekah kita kalau 30%, 50% dari penghasilan, insya Allah nggak bakalan kita miskin. Oleh karena itu saya mengajak Anda, kita bersedekah yuk dengan wakaf Salman ini, Masya Allah luar biasa. Ini gerakan ini sudah bagus luar biasa. Karena saya sudah ngikut udah beberapa kali, insya Allah, maaf ya Kang, saya turun dari mobil turun ke rumah. Oh, siap mah. Punten. Siap mah. Ya, jadi sembari jalan ya. Siap. Ya. Jadi tidak masalah saya rasa. Kalau seandainya kita tidak jadi orang kaya, tapi kita orang yang mampu, maka kita cukup dengan bersedekah. Di garasi. Berapa persen? Berapa persen sedekah kita? Silahkan. Tapi saya menyarankan kita sedekah semakin banyak semakin baik. Seandainya pun, punten, misalnya kita sedekah 30 sampai 50%, ini pun tidak akan membuat kita miskin. Anda nggak percaya? Cobain. Contohnya adalah saya. Punten, saya baru masuk rumah. Assalamualaikum saudara. Santai mah. Ya. Mohon maaf. Punten. Tenang aja mas. Puntennya. Saya udah duduk. Aan yang kelihatan. Wah, sudah seperti itu. Udah masuk. Punten maklum nenek-nenek. Sorry Kang, sorry. Terusin. Terus ini. Keren banget mas. Baik, keren. saya terusin ya Kang. Siap. Mas suaranya kurang gede. Oh, suaranya kurang masuk. Iya. Suaranya kurang masuk kan. Salam. Ya.
Halo? Masuk Halo? belum? Agak masih kurang keras, Mam. Masih kecil? Oke. Iya, Halo? Halo? Cek, 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 cek. masih kecil ya? Masih kecil? Masih kecil. Halo? Segini kedengeran nggak? Oh, belum. Masih Belum. kecil juga. Hand sanitizer di kamar Mia, kami sedus. Hand sanitizer di kamar Mia, kami sedus. Ini barang mama udah turun semua. Dah. Halo? Halo? Bisa jelas, Kang Admin. Halo? Sebentar. Halo? Nah, sekarang jelas. Sekarang kedengeran? Ya, jelas. Nah, sekarang jelas. Halo? Halo? Kedengeran? Jelas, Mah. Nah, sekarang jelas. Di sini? Ah, ya, sekarang jelas. Oke. Lanjut? Ya. Ya. Saya mohon maaf pada semuanya. Tadi jalan, tadi sangat macet. Alhamdulillah sudah sampai rumah. Kita lanjutkan. Biasa. Jadi seandainya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang kaya, kita bersedekah, memberi kepada fakir miskin. Namun seandainya tidak sampai nisab harta kita, cukup kita dengan bersedekah. Mana sedekah kita? Silahkan Anda lihat di dalam surat Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Namun pemirsa, yang namanya kita bersedekah, sedekah itu ada syarat yang harus dipenuhi oleh kita. Karena apa? Sedekah itu ada yang diterima oleh Allah, ada yang ditolak oleh Allah. Saya yakin kalau kita bersedekah, apalagi nolongin tetangga yang kekurangan, nolongin orang lain yang tidak mampu saat ini, karena mereka mendadak miskin, karena mereka sekarang ini mendadak tidak punya pekerjaan, mendadak mereka tidak punya rumah karena tidak sanggup untuk kontrak dan seterusnya. Ini kewajiban kita semua. Bagaimana kita cara melakukannya agar sedekah zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Syaratnya yang pertama, Anda silakan lihat di dalam Al-Baqarah 271. In tubdus shadaqatu fa immahiya wa in tuhbuha wa tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kata Allah, kalau kamu tampakkan sedekahmu sehingga orang lain tahu kamu bersedekah, orang lain tahu kalau kamu kasih tahu, tapi niat untuk memberitahu kepada orang agar orang ini mencontoh bagaimana saya bersedekah, itu sangat baik buat kamu. Dua, kalau kamu sembunyikan sedekahmu, kamu berikan kepada fakir miskin, itu baik buat kamu. Artinya apa? Kalau kita bersedekah, dikasih tahu sama orang, punten, misalnya dalam tanda kutip, dimasukin dalam medsos, maka insya Allah itu sangat baik. Niat kita melakukannya tiada lain agar orang lain mencontoh kita, diberikan kemampuan, jangan koret, jangan pelit, kelekut, mereka hese. Kenapa? Orang yang pelit, yang koret, kata Allah, mereka sadar nggak sadar kemasukan setan. Silakan Anda lihat Al-Baqarah 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Setan selalu menyuruh manusia pelit, koret, takut, mereka hese, buntut kasiran pantatnya kuning. Padahal Allah menjanjikan ampunan, Allah maha kaya karunia-Nya. Kemudian kata Allah, kalau kamu bersedekah, disembunyikan, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, tapi ikhlas karena Allah, itu baik buat kamu. Dua, sedekah yang diterima oleh Allah dalam kondisi pandemi maupun tidak pandemi, kapanpun, tidak boleh kita mengungkit-ungkitnya. Silahkan Anda lihat Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha alladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hai orang yang beriman, jangan kalian batalkan para sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang menerima. Seperti orang yang sedekah ria, pamer, pengen dipuji orang. Seperti orang yang menyimpan tanah di atas batu besar yang sangat licin, ketimpa hujan yang sangat besar, habis tanah tadi. Makanya yang kedua, kata Allah, syarat diterima zakat dan sedekah kita, jangan ngungkit-ngungkit. Tiga, syaratnya harus bagaimana? Anda silakan lihat Ali Imran 92.
Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah sehingga kamu memberikan sesuatu yang kamu sukai, yang kamu senangi, yang kamu cintai. Apa maksudnya? Kalau kita memberikan kepada orang lain, memberikan kepada fakir, memberikan kepada miskin, orang yang tidak mampu, kata Allah, syaratnya yang pertama, jangan memberi yang kamu tidak suka. Kalau saya tanya Anda pemirsa, sukakah Anda dengan uang? Jawabannya pasti ngacung, suka. Kalau saya tanya lagi, Anda suka uang yang banyak apa yang sedikit? Saya jamin jawabannya pasti pengen suka dengan uang banyak. Betul apa betul? Artinya apa? Kalau kita nyumbang fakir, nyumbang miskin dengan yang banyak, Anda kita pun suka dengan yang banyak. Atau kita kalau nyumbang orang jangan makanan yang kita tidak suka, yang tidak enak, tapi berikan yang enak. Kalau kita berikan baju kepada orang lain, jangan baju bekas butut, kulehe, udah tinggal buat lap. Itu salah. Berikan walaupun bekas masih layak pakai. Karena Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah sehingga berikan sesuatu yang kamu sukai, yang kamu senangi. Masya Allah, ini pelajaran buat kita. Empat. Syarat mana yang keempat? Biar sedekah kita, zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda silakan lihat di dalam Al-Baqarah 262. Walladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza lahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kata Allah, kalau kita bersedekah, kita nyumbang, kita membantu orang lain harus dengan senyum. Maaf ibu, cuma 50.000, berasnya cuma 5 liter. Dengan senyum orang suka. Abu ambil nih 100.000, tapi judes, orang tidak suka. Makanya Allah mengajarkan kepada kita kalau kita bersedekah dengan senyum. Itulah kenapa Rasul bersabda, "Wa tabassumu fi wajhi akhika shadaqah." Senyumanmu buat saudaramu sedekah. Jadi jangan mentang-mentang kita nyumbang orang nggak mampu, nyumbang fakir, nyumbang miskin, kita merengut. Tidak. Jangan mentang-mentang kita merasa orang kaya, misalnya ketemu orang yang tidak mampu, sombong. Itu dibenci oleh Allah. Hati-hati jaga sikap kita. Jangan dengan yang kasar. Karena Masya Allah, kita harusnya berpikir. Kalau saya ada di posisi mereka, bagaimana hati dan perasaan saya? Makanya Masya Allah, banyak tersenyum. Yang kelima, syarat sedekah. Kemudian zakat yang diterima oleh Allah. Siapa yang menerimanya? Anda lihat At-Taubah 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafatu qulubuhum wa fir riqab wal gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah. Yang berhak dengan sedekah kalian, kata Allah, fakir. Siapa fakir? Orang yang penghasilannya di bawah 50% kebutuhan pokok. Punten, misalnya kebutuhan pokok sebuah keluarga minimal 6 juta. Kalau ada orang punya penghasilan di bawah 3 juta, hanya 2 juta, 2 juta setengah, 3 juta, mereka termasuk golongan fakir. Berhak dengan zakat dan sedekah kita. 2, miskin. Siapa yang namanya miskin? Orang yang penghasilannya di atas 50% tapi di bawah 100%. Sambil contoh, kebutuhan orang sekeluarga minimal 6 juta. Orang tadi punya penghasilan 3 juta setengah, 4 juta, 5 juta, tapi di bawah 6 juta, maka dia termasuk miskin, berhak dengan zakat dan sedekah kita. Kemudian mu'alaf, biasanya orang yang masuk Islam, walaupun mereka tadinya orang kaya, dibuang oleh keluarganya. Kemudian budak belian sekarang sudah tidak ada, yang ada budak detik lompatan. Kemudian siapa lagi yang ada? Masya Allah, yang berhak dengan zakat. Orang yang berutang di jalan Allah. Misalnya ada orang bangun masjid, ngebangun musola, ngebangun langgar, ngebangun pesantren, madrasah, semuanya boleh ngutang, besinya boleh ngutang, mereka berhak dengan zakat dan sedekah kita. Kemudian siapa lagi? Guru-guru ngaji yang miskin. Kemudian Ibnu Sabil. 8 golongan inilah yang berhak untuk mendapatkan zakat dan sedekah kita. Zaman sekarang begitu banyak tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, boleh jadi teman kita dalam tanda kutip, yang mendadak menjadi miskin gara-gara corona.
Yang biasa nyari duit jadi nggak cari duit, yang biasa kerja jadi nggak kerja, yang biasa jadi SPG jadi enggak, yang biasa buka toko jadi enggak. Nah ini Masya Allah. Karena kalau selama kemarin COVID Corona, toko kita dibuka, disamperin sama Satpol PP, 2 mobil digerebek suruh tutup. Mau nggak mau kan kita. Masya Allah. Ini kondisi, kenyataan, survei membuktikan. Saya pun kena imbas luar biasa. Toko kontrakannya tetap kita bayar. Listrik bayarnya naik lagi sekarang Kang. Listrik naik. Kemudian SPG tetap kita bayar. Sementara jualan kagak boleh. Ditutup toko. Masya Allah. Jadi kita banyak sekali kebagian imbas daripada virus corona. Tapi ini kehendak Allah. Jangan berputus asa. Allah tidak suka dengan orang yang putus asa. Anda silakan lihat surat Yusuf 87. Wala tayasu min rahillah innahu la yayasu min rahillah ilal qaumil kafirun. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah, hanya orang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Jangan kita berkecil hati. Musibah ini jangan Anda merasa saya paling berat, kita semua merasakannya. Tapi Anda berpikir Allah berjanji la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah 286. Musibah yang menimpa kita sesuai kadar kemampuan iman kita. Dan Allah berjanji wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa kepada Allah, seberat apapun masalah, solusinya pasti ada, jalan keluarnya pasti ada. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak pernah kalian duga. Masya Allah, ini janji Allah. Ketika Allah memberikan janji, Allah tidak pernah mengelak dengan janji. Oleh karena itu, Masya Allah, dengan musibah ini kita mari koreksi diri masing-masing. Bukankah di antara tanda kiamat musibah besar sudah terjadi? COVID Corona ini mendunia, bukan hanya negara kita, bukan. Makanya perbanyak sedekah kita. Dari mulai sekarang sebelum datangnya kiamat benar-benar datang. Anda silakan lihat Al-Baqarah 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala hullatu wala safa'ah. Masya Allah. Hai orang yang beriman, berinfaklah kalian dengan rezeki yang aku berikan kepada kalian. Sebelum datangnya tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan lagi, tidak ada lagi orang yang akan memperhatikan. Sekarang masih ada jual beli, masih saling memperhatikan, saling menolong, masih ada persahabatan. Nanti kata Allah dalam ayat ini, datang suatu saat di mana jual beli tidak ada, persahabatan tidak ada, masing-masing hidupnya mereka tidak memikirkan orang lain. Masya Allah, ini akan datang suatu saat. Makanya kata Allah dalam ayat ini Al-Baqarah 254, sedekah yang banyak di sekarang sesuai kemampuan yang ada. Bolehkah kita sedekah dikasih tahu orang? Boleh sedekah disembunyikan? Masya Allah, Anda lihat Al-Baqarah 274. Walladzina yunfikuna amalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang bersedekah baik pada malam hari maupun pada siang hari. Orang yang bersedekah baik tersembunyi maupun terang-terangan kelihatan. Bagi mereka dikatakan oleh Allah, jangan khawatir, jangan takut, Allah bersama dengan kalian. Artinya apa? Kalau kita bersedekah kelihatan sama orang. Sekarang kan begitu banyak orang sedekah diposting. Itu silahkan. Mendingan yang sedekah diposting daripada kagak sedekah ngegerutu. Ini karena banyak, maaf. Survei membuktikan, saya bukan ngatain orang, karena banyak yang begitu. Dia sedekah kagak, koret ngomongin orang, kan pika sebelin. Biarin alhamdulillah orang sedekah diposting, bukan pamer, bukan ria, biar orang lain nyontoh. Kita lihat di TV, ada yang sedekah dibungkus nasi sejuta, Masya Allah. Luar biasa, tidak semua orang bisa begitu. Alhamdulillah saya melihat mereka-mereka ini Masya Allah memperhatikan orang lain. Luar biasa. Yang maaf dalam tanda kutip, tidak semua orang punya sikap seperti itu. Karena tidak sedikit di masyarakat kita yang banyak komentar tapi tidak melakukan sesuatu. Saat ini tidak perlu kita banyak komentar. Action kita yang dibutuhkan saat ini. Ngapain komentarin orang? Dianya nggak pernah ngapa-ngapain. Nyebelin kan? Lebih baik kita action, apa yang bisa kita lakukan, kita bantu mereka, minimal tetangga kita yang kita bantu. Pemirsa, kalau seandainya suatu saat kita bersedekah, jangan Anda berhitungan.
minta diganti langsung dengan Allah. Yang penting niatnya karena Allah. Karena Allah menjanjikan kepada kita, matalul ladzina yunfikuna amalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 261. Dimisalkan, diumpamakan, orang yang sedekah di jalan Allah dengan niat ikhlas karena Allah seperti orang yang nanam satu butir, tumbuh satu pohon, bercabang 7 cabang, tiap cabang berbuah 100 butir dan lebih banyak dari itu. Kata Allah, kalau kita sedekah niatnya libtigha'i mardatillah, hanya mengharapkan ridho Allah, tidak ingin dipuji oleh orang lain, pahalanya bisa 7, bisa 100, bisa 700, lebih banyak dari itu asal niatnya karena Allah. Bahkan dalam Al-Baqarah 245 Allah mengartikannya itu bukan bersedekah, tapi meminjamkan harta di jalan Allah. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Al-Baqarah 245. Kata Allah, barang siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah, Masya Allah, kita sadar harta yang lebih genggaman kita hakikatnya milik Allah. Tapi Allah begitu hormat, Allah begitu menghargai, Allah begitu suka orang yang banyak bersedekah sampai bahasanya dirubah oleh Allah. Siapa yang mau meminjamkan hartanya di jalan Allah, saking Allah kagum dengan orang yang tidak pelit. Siapa yang meminjamkan hartanya di jalan Allah dengan niat ikhlas karena Allah, harta yang baik, yang halalan thayyibah, aku ganti dengan yang sangat baik. Allah memberikan rezeki yang banyak. Allah menyempitkan rezeki. Kalian semua kembali kepadaku. Pemirsa, apa maksud pada ayat ini? Maksudnya kata Allah, kalau ada orang banyak bersedekah, meminjamkan hartanya dari Allah dengan ikhlas, hartanya halalan thayyibah, diganti dengan yang melimpah ruah, lebih banyak daripada yang mereka sedekahkan. Kebalikannya, kalau ada orang menahan hartanya, pelit luar biasa, boro-boro bersedekah sama tetangga yang miskin, sama orang yang tidak mampu, Masya Allah, minjemin aja enggak, kan banyak yang begitu. Diancam oleh Allah, rezekinya aku sempitkan, dan wa ilahi turja'un, kepadaku kalian kembali. Artinya semua yang kita kerjakan nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sadar semua yang genggaman kita saat ini hakikatnya bukan milik kita, hakikatnya milik Allah, cuma dititipkan kepada kita. Makanya jangan kata Anda, boro-boro saya ngebantu orang, Masya Allah. Yang namanya bersedekah, senyum sedekah, nasi sepiring sama tetangga sedekah. Siapa tahu tetangga Anda anaknya nangis belum punya nasi. Mungkin Anda punya beras sekarung, kasih seliter 2 liter tetangga Anda. Jadi jangan Anda nungguin kaya dulu baru sedekah, salah. Sempit, tidak sempit. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang lapang maupun sempit selalu dia berinfak. Itu kata Allah tanda orang takwa. Masya Allah. Luar biasa. Orang yang namanya bersedekah digantinya dengan yang lebih banyak. Bahkan sedekah bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kita semua punya dosa. Kalau orang Ciamis bilang bobolokot sama dosa, saking banyak dosa. Kita ini berlumur dosa. Masya Allah. Di antaranya dengan bersedekah itulah akan menghapus dosa. Kita lihat hadis Nabi. Punten minum sekedik. Santai. Hadis Nabi mengatakan, as-sadaqatu fis-sirri tutfi'u ghadabarobi. As-sadaqatu fil alaniyati tudbihu fi sahibiha sab'amiyatus syarrin. As-sadaqatu fil khati'ati kama tudfi'ul ma'un nara wa ghadabarobi. As-sadaqatu sayin ajibun. As-sadaqatu sayin ajibun. As-sadaqatu sayin ajibun. Sedekah yang dikeluarkan ikhlas karena Allah. Tidak ada orang yang melihat, tapi ikhlas karena Allah menghapus seluruh kemurkaan Allah kepada kita yang bersedekah. Amin. 2. Sedekah yang kita keluarkan, niatnya ikhlas karena Allah, tapi ada orang yang melihat sedekah kita. Ini menghapus 700 kemurkaan Allah kepada kita yang bersedekah. Amin. 3. Sedekah bisa memadamkan kemurkaan Allah sebagaimana air memadamkan api. Punten, misalnya kita kompor meleduk, diguyur pakai air, mati. Kita banyak dosa kepada Allah, banyak hilaf, mungkin ibadah kita kurang khusyuk dan seterusnya.
atau terlambat sholat dan seterusnya, dengan kita bersedekah akan diampuni oleh Allah. Yang keempat, kata Rasulullah, as-sadaqatu sayyidun ajibun, as-sadaqatu sayyidun ajibun, as-sadaqatu sayyidun ajibun. Sedekah sesuatu yang ajaib, sedekah sesuatu yang ajaib, sedekah sesuatu yang ajaib. Di mana ajaibnya sedekah? Kita lihat, kalau ada kabar si anu bangkrut, kenapa? Tukang main cewek, pantas. Si anu bangkrut, kenapa? Tukang teler, pantas. Si anu bangkrut, tukang judi, pantas. Si anu bangkrut, kenapa? Misalnya tukang minum, pantas. Tapi tidak ada satupun yang mengatakan si anu bangkrut emang kenapa? Karena dia banyak bersedekah. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak ayat Al-Qur'an yang menjanjikan orang yang semakin banyak bersedekah, rezekinya semakin melimpah ruah. Oleh karena itu saya mengajak Anda semua pemirsa dari Hulwat Salman, Masya Allah, yuk banyak-banyak kita bersedekah. Kepada siapa yang paling duluan sedekah? Anda silakan lihat di dalam surat Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang nafkah yang baik, nafkah yang terbaik yang pertama berikan kepada orang tua suami, orang tua istri. Berikan kepada keluarga dekat, kakak adik dari suami, kakak adik dari istri. Berikan dengan keluarga dekat, siapa? Ipar. Berikan dengan keluarga jauh, uak, bibi, encang, encing, pak dek, pak le, kalau kata orang Jawa. Kemudian siapa lagi? Anak yatim, tetangga dekat, tetangga jauh. Ini urutannya sama dengan An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal jaril qurba wal jaril junubi wasahibi bil janbi wa ma malakat aymanukum. Sembahlah Allah, jangan kalian menyekutukan Allah ketika menyembah kepada Allah. Berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada keluarga dekat, keluarga jauh, kepada anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh. Pemirsa, seandainya kita masing-masing di RW kita masing-masing melihat kiri kanan depan belakang rumah kita, ada tetangga yang mendadak miskin gara-gara corona, ada memang dari dulunya miskin. Kalau kita tidak menutup mata melaksanakan ayat Al-Quran yang sekian banyak yang menyuruh kita tidak pelit, saya jamin terdekat bakal ada tetangga yang kelaparan. Kalau seandainya Anda sudah melakukan ini, syukur, tambahin lagi, rezeki kita semakin bertambah dari Allah. Kalau yang belum, saya mengajak, yuk jangan pelit-pelit. Rezeki milik Allah. Buktinya, sebelum kita lahir nggak punya apa-apa, begitu lahir punya segalanya, mati nggak dibawa. Mana yang milik kita sesungguhnya? Yang milik kita sesungguhnya hadis Nabi mengatakan cuma 3. 1. Makanan yang kita makan sampai terbuang ampasnya, sampai jadi energi, itu milik kita. 2. Pakaian yang kita pakai sampai lusuh, dasar butut, lebih ke sararaweh, itu milik kita. Karena yang namanya punten, makanan walaupun sudah di mulut belum tentu rezeki kita. Siapa tahu enak muntah kagak jadi dimakan. Masuk ke perut, sakit perut, kemuntahin lagi, bukan rezeki kita. Rezeki kita yang kita makan sampai habis, sampai tuntas, terbuang ampasnya jadi energi. Itu milik kita. 2. Pakaian yang kita pakai sampai lusuh, kenapa? Tidak sedikit kita pakai baju beri dipakai sekali, minta saudara, minta adik, minta ipar. Makanya pakaian yang kita pakai sampai lusuh. Mana lagi yang mutlak milik kita? Harta yang kita sedekahkan dengan ikhlas karena Allah. Walaupun kita mati tetap akan menolong kita. Bahkan mereka menyelamatkan kita. Jangan lupa pemirsa, sekaya bagaimanapun Anda, jangan lupa bersedekah. Jangan Anda menumpuk-numpuk harta. Yang enak, ahli waris kita, anak mantu kita, yang capek kita. Silahkan bagi anak, bagi mantu, bagi cucu kita. Tapi jangan lupa kita siapkan perbekalan kita yaumil akhir. Jangan menumpuk-numpuk harta. Masya Allah, kita lihat di dalam Al-Quran, Allah berfirman,
Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla la yubadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatul lati tattali'u alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amalin mumaddadah. Kecelakaan, neraka wel bagi orang yang selalu mencela, menyalahkan orang lain, menjelekkan orang lain. Kecelakaan, neraka wel bagi orang yang numpuk-numpuk harta. Mereka mengira dengan semuanya mereka akan abadi di alam dunia. Kalla, sama sekali tidak, kata Allah, tidak ada keabadian buat mereka. Bahkan mereka aku masukkan dalam api hutomah. Tahukah kalian yang disebut api hutomah? Api yang begitu dinyalakan jelgur masuk ke dalam hati manusia. Mereka ditutup depan, ditutup belakang, ditutup kanan kiri, atas bawah, mereka diikat di tiang yang sangat panjang, persis kayak kambing guling. Ini Al-Quran, pemirsa. Bagi orang yang numpuk harta, tidak pernah dia zakat, tidak pernah dia bersedekah, dibandingkan disebut dalam ayat ini, nanti begitu mati dimasukkan dalam api hutomah, di mana mereka depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah ditutup, kayak di open, diikat di kayu besar yang sangat panjang, mereka dibakar di situ, persis kayak kambing guling. Saya yakinnya kita tidak mau menjadi kambing guling di yaumil akhir. Oleh karena itu saya mengajak Anda, yuk sesuai kemampuan yang ada. Kalau memang Anda orang kaya, keluarkan zakat Anda. Kalau kita tidak sampai kaya, hanya mampu, silahkan bersedekah. Soal jumlahnya terserah Anda. Cuma saran saya, makin banyak bersedekah, makin baik. Karena Masya Allah, sedekah itu luar biasa hikmah daripada sedekah. Begitu, silahkan. Ada yang bertanya, mangga. Alhamdulillah, terima kasih. Punten ya Kang, Mama. tadi di jalan macet. Gak apa-apa, Mah. Gak apa-apa. Punten. Suara saya terdengar, Mah? Mangga. Masih? Oh ya, masih ya. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta Kuliah Ya. yang ingin bertanya bisa langsung chat Ya. ke kolom Zoom. Kemudian kami akan dibacakan. Mangga, Nah, ada mangga. pertanyaan pertama dari Mam Nizam dari HMC Malang. Silakan, mangga. Nah, pertanyaan seperti ini. Izin bertanya ya, Ma. Ku Satu, izinkan. Cie. Ini pasti, sedekah. ini rombongan tentara. Iya, Ma. Ini banyak Izin banget pertanyaan. bertanya. Ku izinkan. Sedekah itu sebetulnya diberikan seikhlasnya atau sepantasnya, Mah? Kalau misalkan punya nominal uang, orang yang bisa mengatakan ikhlas, misalkan infak 2.000 ya ikhlas-ikhlas aja, tapi apakah pantas? Sementara yang bersedekah tersebut lebih dari bercukupan, atau pula sebaliknya. Jadi pertanyaannya adalah, sebetulnya sedekah itu diberikan seikhlasnya atau sepantasnya? Oke, kita lihat. Tadi saya sampaikan ya nama sedekah, tanda orang takwa. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Tanda orang takwa bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau seandainya orang yang tidak kemasukan setan, dia yakin Allah memberi rezeki, dia yakin Allah Maha melihat dan Maha mendengar, dia yakin apa yang saya sedekahkan itu yang akan menolong saya di akhirat, saya jamin dia bersedekah dengan uang yang sangat banyak. Tapi maaf dalam tanda kutip, tidak sedikit manusia yang kemasukan setan. Contoh, di tasbih 100 ribuan ayat, 50 ribuan ayat, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan. Terus lewat buat yatim, terus lewat buat musola, terus lewat buat fakir miskin, terus lewat buat corona, ngumbek tasnya lama yang dikeluarkan sabaraha. Nah, kalau Anda ngeluarnya 2.000, setelah Anda duit banyak, artinya Anda kolek kemasukan setan. Jangan marah, saya hanya menyampaikan ayat. Nah, harusnya kalau kita menjadi orang beriman, nolongin orang tidak mampu dengan uang yang lebih banyak. Misalnya ratusan ribu, 2 lembar, 3 lembar, itu memadai. Anda salah kalau Anda mengatakan 2.000 yang penting ikhlas, salah. Kecuali kalau Anda orang miskin, punya duit cuma 10.000 buat beli beras, Anda nyumbang 2.000, itu bagus. Tapi Anda kalau orang mampu, apalagi Anda orang kaya, ya nggak sedaki tai kuku Anda. Kelewatan banget jadi orang. Lihat ngaca kita.
Berapa harga baju kita? Berapa harga kudungan kita? Berapa harga tas Anda? Berapa harga jam tangan Anda? Berapa harga sepatu Anda? Nilai kalau Anda hanya 2.000 itu setan banget. Kata Allah, saya mah cuma nyampein doang. Jadi bukan ikhlasnya 2.000, tapi ikhlas tapi gede. Begitu yang benar. Oke? Oke. Silahkan. Oke, Mangga. nah, Naon? kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sok. Nah, bagaimanakah hukum dalam Islam diketahui orang tersebut rajin bersedekah tapi tidak pernah sholat? Oke. Oke. Udah Suka segitu sedekah, doang. nggak suka sholat. Yang ada di dalam Al-Quran 3 ayat yang selalu bergandengan. Artinya satu kesatuan yang tidak bisa dicerai pisahkan. 1. Atiullah wa atiur Rasul. Taat kepada Allah, taat dengan Rasul. Artinya kalau ada orang hanya taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, ibadahnya nggak diterima. Karena yang menyampaikan syariat agama Rasul kepada kita. Walaupun Anda namanya adalah wahyudi, tetap nggak dapat wahyu. Ya dapat wahyu hanya Rasul dari Allah menyampaikan kepada kita. Makanya atiullah wa atiur Rasul. Titik 2. Allah berfirman, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, keluarkan zakat. Kalau ada orang hanya salat tanpa zakat, salat yang nggak diterima. Kalau ada orang hanya zakat tanpa salat, salat yang nggak diterima. Dia cuman sedekah, cuman zakat, salatnya enggak. Jangan lupa. Betapa hebatnya yang namanya ibadah salat. Mana yang hebat? Ketika Allah perintahkan haji, Allah hanya berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan." Ketika Allah perintahkan kita berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ketika Allah perintahkan kita zakat, wa zakah, tapi berbeda pemirsa. Ketika Allah perintahkan untuk sholat, bukan hanya ayatnya, Rasulnya langsung diundang ke arasnya Allah. 1, 2. Betapa hebatnya ibadah sholat. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamadin. Sholat tiangnya agama. Siapa yang mengerjakan sholat akan kokoh kuat agama. Siapa yang meninggalkan sholat akan robohlah agama mereka. Bayangkan. Kalau kita punya rumah tanpa tiang akan tegak. 3. Hebatnya sholat. Awalu ma yuhasabu ahil abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang hari kiamat dari seorang hamba adalah salat. Kalau salatnya benar, amalan yang lain dinilai. Kalau salatnya tidak benar, amalan yang lain tidak dinilai. Yang keempat, yang wajib haji istato'a, yang mampu. Yang tidak mampu walaupun tidak haji tidak sah. Zakat, yang wajib zakat orang nisab. Kalau dia tidak nisab, tidak wajib zakat. Sedekah, yang harus sedekah orang mampu. Kalau dia miskin, bahkan mustahik yang punya hak untuk dapat zakat dan sedekah. Yang namanya puasa, yang mampu puasa, puasa. Kalau dia sakit tidak sanggup puasa, boleh buka, diganti di hari yang lain. Kalau dia bepergian jauh, lebih dari 80 kilo, dia boleh berbuka, diganti di hari yang lain. Yang letoy cukup dengan fidyah. Itu kalau puasa. Sementara yang namanya sholat, sanggup berdiri, sholat berdiri. Beringat sanggup duduk. Duduknya sanggup berbaring. Cukup dengan ngedipan mata. Ngedip nggak bisa, pakai hati nggak bisa. Disolatin. Artinya kalau cuma sedekah tanpa sholat ditolak oleh Allah. Karena rukun Islam ada 5. Jadi seperti itu Kang. Mangga. Berarti kalau misalkan sedekah tapi tidak sholat, percuma. Makanya sholat. Nah, Alhamdulillah. oke. Mangga Kang. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya. Sok. Jika seorang anak bersedekah dengan uang jajannya, apakah termasuk sodakoh jariah untuk orang tuanya? Jazakillahu khair, Mama. Kalau seseorang dia bersedekah, kembali niatnya Kang. Innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung niatnya, orang tadi mendapatkan pahala dengan apa yang diniatkan oleh hatinya. Kalau seseorang saya sedekah, misalnya mamah nih, buat almarhum suami, buat almarhum emak, almarhum bapak saya di Ciamis, buat almarhum mertua saya Tanah Abang, almarhumah mertua perempuan Tanah Abang,
ketika saya bersedekah ke masjid, ke musola, ke pesantren, ke madrasah, ke anak yatim, niatkan buat siapa, itu sampai. Karena hadis Nabi mengatakan, idza matabnu adab in qatamalu illa min salasin, sadaqatin jariyatin, wa ilmin yuntaba bih, awadin solin yadulahu. Jadi insya Allah sampai. Kembali niat Anda. Walaupun Anda nggak sebut namanya, Allah tahu pikiran kita siapa yang kita tuju. Jadi nggak usah cerewet. Kenapa? Kalau di talim-talim, maklum saya guru ngaji di kampung. Itu kalau yang nggak disebut namanya, makmanya marah. Saya udah nyumbang juga tadi 100.000, nggak disebut mertua saya. Gitu, ngambek. Nggak perlu, Allah tahu siapa yang dituju oleh hati kita. Begitu, insya Allah sampai. Oke, Nomor siap. berikut. Oke, insya Allah bisa sampai tergantung niatnya ya. Ya. Oke, Mama. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan Teteh Rahma, Mbak Mangga. Mbak Rahma dari Malang. Mangga. Mah, sedekah dulu atau bayar hutang dulu? Bolehkah kita bersedekah walau kita punya hutang? Oke. Sedekah dulu apa zakat dulu? Kalau Anda orang kaya tentu zakat, ya, zakat. Karena zakat itu ada aturan. Kalau Anda punya uang sampai 1 nisab. Tadi saya waktu di jalan udah saya sampaikan, nisab itu ada ulama mengatakan 85 gram emas. Ada yang bilang 86. Ada yang bilang 93,6 gram emas. Kalau harga emas itu 500.000, artinya kalau dihitung dengan 86 gram emas, punya uang 43 juta setahun wajib zakat. Nah, Anda nanya, zakat dulu apa sedekah dulu? Kalau Anda orang kaya, zakat. Masa tahun sekali, Teteh. Ada sedekah, mas sedekah harian. Bahkan jaman, menitan. Karena sedekah itu menghapuskan dosa. Bukankah kita bikin dosa banyak sekali tiap hari? Makanya saran saya, lebih banyak kita bersedekah, lebih baik. Hadis Nabi mengatakan, kalau datang waktu subuh turun 2 orang malaikat. Lalu dia bilang sama Allah, ya Allah, orang ini pagi-pagi udah ngasih duit ke tromol masjid sholat subuh. Atau orang ini begitu berangkat kerja sudah ngasih duit sama siapa di jalan orang nggak mampu. Berikan dia ganti dengan yang lebih banyak dari itu dan senangkan hidup dia. 2, malaikat datang lagi. Dia bilang, ya Allah, orang ini dari pagi tidak sedekah. Tidak sama sekali pelit banget, ya Allah. Jangan berikan rezeki, tutup rezekinya. Jangan diberikan keberkahan. Oleh karena itu saya mengajak Anda, jangan berhitungan dengan sedekah. Diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak. Bahkan Allah mengatakan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kalian duga. Anda nggak percaya? Cobain. Sering sekali kita merasakannya. Begitu. Jadi zakat keluarkan, sedekah keluarkan, nggak usah berhitungan. Mangga, silakan. Berimbang aja ya. Iya. Oke, siap. Kemudian ada pertanyaan dari Mam Ila Sok, dari Malang. silakan Malang. Ma, lebih baik mana ya, Ma? Sedekah kepada keluarga sendiri yang kekurangan atau kepada anak yatim? Oke. Kalau Anda lihat di dalam surat An-Nisa 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama. Artinya keluarga di kita. Kalau kita punya kakak, kalau kita punya adik, punya bibi, punya uak, dia miskin, saudara kita dulu. Kenapa? Kalau saudara kita, kalau bukan kita yang ngebantu, siapa lagi? Sementara kalau anak yatim masih ada orang lain. Kalau tetangga masih ada orang lain. Kecuali kalau Anda sedekahnya agak banyak, saudara bagi, tetangga bagi, anak yatim bagi. Jadi lihat bagaimana kondisi uang yang akan sedekahkan. Cuman saran saya, jangan terlalu berhitungan dengan sedekah. Banyak sekali sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh kita. Rezeki bukan pakai rasio manusia, tapi pakai rasionya Allah. Begitu, Kang. Jangan pernah takut untuk bersedekah karena hitung-hitungannya datang dari Allah. Betul. Jadi ketika kita bersedekah bukan pakai rasio manusia, tapi pakai rasionya Allah. Nah kok bisa? Nah kok bisa? Itulah hitungan Allah, asal ikhlas karena Allah. Oke, siap. Mangga. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Sri Mulyani. Oke, itu mah Menteri Keuangan. Duka mah ya di sini tulisannya Sri Mulyani. Mangga, silakan Sri. Mah, lebih utama mana kalau kita bayar zakat mal ke keluarga, misalkan kakak dan adik kandung yang kekurangan, atau ke bazis atau pesantren? Oke.
Saran saya, kalau saudara kita, keluarga kita, tetangga kita masih ada yang miskin, langsung saudara, langsung tetangga. Karena kalau kita nyumbangnya ke bacis, belum tentu kakak saya kebagian, belum tentu tetangga saya kebagian. Kecuali kalau Anda punya keluarga semua udah mampu, tetangga semua mampu, di komplek perumahan orang-orang kaya misalnya saja, silahkan ke bajis. Maaf bajis, ini kenyataan. Kalau kita masih punya saudara, masih punya keluarga yang fakir, yang miskin, tetangga yang miskin, lebih baik saudara dulu, tetangga dulu. Mereka lebih penting. Kenapa? Di depan mata kita. Kalau bukan kita yang nolong mereka, siapa lagi? Karena kalau kita berikan ke bajis, belum tentu kakak saya kebagian, tetangga saya kebagian. Begitu Mbak Sri Mulyani. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Oke. Dari Ibu Fevi. Assalamualaikum, izin bertanya. Izinkan. Mana yang harus didahulukan, utang atau sedekah? Oh, gimana udah ya? Membayar utang atau bersedekah. Misalnya utang kita bayar tanggal 30, tapi tanggal 25 ada orang yang membutuhkan. Apa kita sedekahkan atau gimana? Karena takut nggak bisa bayar utang. Oke. Kalau Anda punya utang, yang namanya utang itu kan apalagi zaman sekarang tertentu. Misalnya, cicilan motor tanggal 5 misalnya ya. Cicilan rumah misalnya tanggal 10 misalnya. Ternyata tanggal 1 ada orang kesusahan. Kita tolongin. Niatnya karena Allah. Karena menolong orang lain merupakan kewajiban umat Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Jangan saling tolong menolong dalam keburukan, dosa dan maksiat. Tolongin dia, niat ikhlas karena Allah. Insya Allah ketika Anda membayar cicilan, diganti dari arah yang tidak pernah Anda duga. Mangga, silakan. Siap. Ada pertanyaan dari Ibu Linda Setiawati dari Cimahi. Ya. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Mengandung ke Cimahi. Mangga Cimahi. Ibu Linda Setiawati. Mangga Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama Dede. Waalaikumsalam. Dari Cimahi. Mah, Bade Naros. Mah mau tanya, kalau sodakoh itu harus dilakukan tiap hari ataukah ada waktunya? Ya, saran saya bukan hanya tiap hari, tapi tiap saat. Punten. Kalau saya tukarin duit lah di pom bensin. Kan ada yang ngamen, ada orang minta-minta. Ada kakek-kakek jual pisang, mana butut. Ini jual peyek, pakai sayur. Kan pikarunyaun. Kita kasih 20.000, kita kasih beras 2 liter, 5 liter. Itu saran saya setiap saat. Tidak akan membuat kita miskin. Bahkan rezeki kita semakin banyak dari arah yang tidak pernah kita duga. Jangan hanya tiap hari, tapi setiap ada kesempatan silahkan. Karena kata Allah dalam Al-Baqarah 254 tadi dikatakan, banyak bersedekah sebelum datang, di mana tidak ada jual beli lagi, di mana tidak ada orang yang akan diberikan sedekah. Begitu Ibu Linda Setiawati. Semoga setia terus. Amin. Berarti setiap ada kesempatan harus bersedekah. Betul. Siap. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Ibu Ria Adam dari Tangerang Selatan. Ya. Ibu Ria. Mau tanya, kadang kalau saya sedang kesusahan, terkadang ada saudara saya suka membantu saya, Mah. Tetapi kalau dia sedang marah, suka mengungkit-ungkit. Kalau bukan karena saya, dia bisa apa gitu. Nah, beberapa kali sering terdengar suka berbicara seperti itu. Ya. Dan ketika saya susah, dia juga sering membantu saya. Bagaimana ya saya harus menyikapinya? Sedangkan sikapnya tuh naik turun. Entah itu ikhlas, entah itu tidak. Lama-lama saya merasa tidak nyaman. Ya. Pencerahannya, Mah. Ya. Tadi syarat diterima sedekah kita. Yang nomor 2, Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu riya'an nas. Kata Allah, hai orang yang beriman, jangan kalian batalkan para sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang menerima. Seperti orang yang sedekah ria, pamer, pengen dipuji orang, seperti orang menyimpan tanah di atas batu besar yang licin, ketimpa hujan yang sangat besar, sudah tidak tersisa yang namanya debu tadi. Jadi, kalau dia seperti itu,
Anda tahu dia seperti itu, saran saya cut, jangan minta tolong sama dia. Ya Allah, bukankah dalam Al-Fatihah dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah. Hanya kepada Engkau ya Allah aku minta tolong. Kalau hidup kita bergantung dengan manusia, banyak kecewanya. Tapi bergantung kepada Allah, pasti tenang. Makanya caranya bagaimana? Banyak berzikir. Anda silahkan lihat di dalam surat Ar-Rahman. Bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tentram dengan zikir kepada Allah. Ketahui oleh kalian, zikir kepada Allah, hati kalian menjadi tenang dan tentram. Banyak baca Al-Quran, sehingga kita tidak merasa gua gitu loh yang paling susah. Karena Al-Quran adalah obat. Anda lihat Bani Israil 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Aku turunkan buat kalian Al-Quran sebagai obat penyakit dalam dada dan petunjuk buat orang yang beriman. Masya Allah, perbanyak baca Al-Quran dengan terjemahnya, dengan tafsirnya. Kalau ada masalah, insya Allah tenang hati kita. Begitu Ria Adam. Mangga. Siap. Bagi rekan-rekan yang masih berada di Zoom, entah itu YouTube, entah itu yang menyimak dari WhatsApp, silakan untuk bertanya kembali, bisa melalui WhatsApp atau melalui kolom chat Zoom, dan insya Allah kita kajiannya sampai pukul 17.15. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan bebas untuk bertanya dari mana kepada rekan-rekan sekalian yang telah berkenan hadir untuk kajian kali ini. Tak lupa kami juga membuka kesempatan bagi Bapak atau Ibu yang ingin bersedekah bisa melalui wakaf Salman. Insya Allah kami akan salurkan sesuai dengan amanah. Nah, kita akan lanjut lagi kepada pertanyaan berikutnya yang masuk via WhatsApp. Jika kita ingin bersedekah tapi ada motif tertentu, misalkan ingin dapat jodoh, nggak ada suaranya, nggak ada suaranya. Sebentar. Belum ada suaranya. Sebentar, suaranya masih belum terdengar. Tiba-tiba hilang. Sebentar. Nah, tadi ada. Tadi suaranya keputus, tidak ada. Ada nggak? Halo? Terdengar. Ada nggak? Ada. Oke. Nah, Belum bayar listrik kali. Salah. Ngerakenya iya aing mah. Sok naon. ya, jadi pertanyaannya kalau misalkan bersedekah ada motifnya itu seperti apa mah? Apakah ada dasarnya gitu? Apalagi kalau misalkan saya bersedekah pengen dapat jodoh. Oke, ada pamrih tahu, bukan motif mah batik. Lu mah. Motif batik tahu. Jadi kalau ada orang bersedekah tapi ada pamrih, ada udang di balik batu. Ya Allah, saya sedekah. Nah, yang Anda tanyakan tidak sedikit. Ada orang di jalan sedekah, mending kalau gede 5.000. Kata emak-emak gini, doain ya Bu, tak kak emak manu minta-minta teh. Biar rumah tangga saya sakinah, anak-anak pada soleh, banyak rezeki, Gusti 5.000 berhitungan ngerakeun. Jadi, kita sedekah itu niatnya libtigo imardotillah. Hanya mengharapkan ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, apapun akan diberikan kepada kita, termasuk surganya Allah. Jadi, kalau sedekah ada sesuatu, itu salah. Yang benar bagaimana? Sedekah karena Allah, setelah sedekah karena Allah baru minta. Kayak macam begini, kita puasa sunat karena Allah. Setelah puasa sunat karena Allah, baru kita minta biar suami nggak kawin lagi, biar anak-anak nurut misalnya. Karena tidak sedikit di masyarakat kita
Puasa hari lahir suami, biar suami nurut. Puasa hari lahir anak, biar anak pinter. Salah nggak dapat pahala, lapar Kambin so'imin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atsh. Berapa banyak orang yang berpuasa dan tidak mendapatkan pahala apapun daripada puasanya kecuali cuma lapar dan haus doang. Jadi yang benar puasa kita bismillahirrahmanirrahim. Siap puasa niatnya karena Allah. Setelah karena Allah, silakan Anda bermohon meminta kepada Allah apa yang Anda minta. Cuman dalam tanda kutip, kalau kita meminta kepada Allah yang terbaik untuk saya, bukan yang terbaik kata saya. Karena yang terbaik kata saya belum tentu yang terbaik untuk saya. Anda silakan lihat Al-Baqarah 216. Wa sa'antaqnahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu benci boleh jadi sangat baik buat kalian. Sesuatu yang kamu sangat cinta dan senang boleh jadi buruk buat kalian. Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Seperti itu Allah berfirman. Oh, berarti setelah kita bersedekah, maka boleh di follow up dengan keinginan Salah kita. begini, setelah kita sedekah niatnya karena Allah itu. Niatnya karena Allah gitu. Sedekah pamer biar dipuji, salah. Saya sedekah karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dimasukin medsos? Biar orang lain nyontoh saya sedekahnya banyak. Begitu? Oke. Baru minta tahu. Aduh ya Allah. Oke, Mbak. Kita lanjut lagi. Tahun deh, sok. Siap. Dari Teh Rizky. Sok. Ih, eta Rizki dah loba pasti. Waalaikumsalam Teh Rizki, damang Teh Rizki teh. Mangga silakan. Dalam bersedekah harus mementingkan keluarga kita dulu atau orang lain? Jawabannya tadi, keluarga kita dulu, karena keluarga kalau bukan kita yang nolongin, siapa lagi? Oke? Oke, Mbak Rizky, mangga. Oke. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sok. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Nyambung dari pertanyaannya Linda dari Cimahi tadi. Ya. Kalau yang disodakohinnya minta besaran gimana, Ma? Padahal setiap hari disodakohin. Apakah harus dikasih sesuai keinginannya? Tapi berdampak dengan kebiasaannya suka minta-minta. Salam Mah dari Linda Setiawati di Cimahi. Oke Linda dan teman-teman siapapun Anda yang ada di Wakaf Salman, maaf. Orang yang kelakuannya yang bertamu ke rumah Linda, ke rumah saya juga banyak begitu pihak sebelum. Dia minta 5 juta. Dikasih 1 juta kagak mau pulang. Kan nyebelin. Udah baik gue mah. Nggak dikasih juga nggak apa-apa. Emang orang tuh nggak tahu diri. Kadang-kadang udah kita modalin, dikasih pancingan. Tidak jauh gak mau mancing. Maunya ikan, dikasih modal, boro-boro untung, modal daging leungit. Jadi memang tamu yang ke rumah Linda, sama sama rumah saya Lin. Pika sebelum, eta teh jelema kitu. Jadi kieu we, kalau dia minta sesuai target yang dia minta kita ratusan ribuan orang. Emang lu doang yang minta rumah gue? Kasih sesuai kemampuan. Kalau dia nggak mau ya udah, emang gue pikirin. Bukan kewajiban kita, masih banyak orang lain. Istilahnya dikasih 20.000 geus atoheun. Orang yang seperti itu emang berhitungan, emang nyebelin. Bahkan tidak sedikit, maaf dalam tanda kutip. Kita punya ipar misalnya saja. Orang lain mah 50.000 geus 100.000 udah girang. Ipar puluhan juta, ratusan juta. Hilang, kita masih diomongin. Itu nguji buat iman kita Linda. Jangan berkecil hati. Kalau dia datang pakai target, udah segini nih. 50.000, 100.000, pulang. Suka, tidak suka, terserah lu. Nggak pulang ya udah gue tutup pintu ini rumah gue. Oke, tegas kitanya. Kalau sama orang yang pika sebelen, karena ngelunjak emang geuleuh aing nempo nage. Ibet heueuh, ih geuleuh aing mah. Punten mah. Sok. Jadi kalau misalnya orang kayak gitu, udah tegasin aja gitu ya. Ember, siapa lu? Oke, siap. Sok. Oke, sekarang ada pertanyaan berikutnya dari Teh Yani. Sok. Assalamualaikum Mas, saya seorang Waalaikumsalam, ibu Yan. tunggal. Bolehkah saya bersedekah dari alokasi uang belanja tanpa terlebih dahulu izin ke suami? Ya, karena Yani ini tidak punya penghasilan sendiri, hanya dikasih suami. Kalau kita buat dapur cukup tidak masalah, artinya Yani dapat pahala, suami Yani dapat pahala. Apalagi kalau duit punya kita, nyari sendiri, sok terserah, mau kasih sabar hake tenanaun. Jadi seperti itu Yani. Oke Yan?
Siap. Nomor berikut. Berikutnya. Sok. Nah, ada pertanyaan juga ini masuk dari WhatsApp. Mah, kalau misalkan kita bersedekah terus ada lintasan dalam hati, nyesel, pahalanya angus nggak? Koret sia setan. Jadi buka duit 1 juta, sedekahkan 100.000, awalnya ikhlas. Begitu bang beli baju 1 juta. Aduh, aing malah mun tadi sedekahkan kabur kita baju. Tidak usah khawatir. Saya sedekah karena Allah, niatnya ikhlas karena Allah. Anda pergi jangan di toko yang sama, tapi di toko yang berbeda. Saya jamin cuma 750. Saya tahu persis kalau soal toko pakaian. Karena saya seumur hidup jualan baju. Jadi saya tahu, walaupun beda merek, tapi bahannya sama, tempat jahitnya sama. Karena saya punya saudara tukang jahit baju. Hanya orang kasih label, jadi beda harga karena tokonya mewah. Itu tenanawan. Jadi jangan Anda menyesali sedekah. Karena menyesali sedekah artinya mengurangi nilai pahala Anda. Begitu. Pokoknya jangan menyesal. Siap. Ada pertanyaan berikutnya mah dari Teh Neni. Neni, N-N-N-I, Neni. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam. Neni dari Banjaran. Mangga. Mau bertanya, kalau saya niat sodakoh tiap hari, tapi uangnya dimasukin ke kotak dulu, baru seminggu sekali saya kasihkan ke seseorang, itu gimana, Mam? Boleh, Neni. Saya tidak ketemu orang tiap hari, tapi saya punya kenceleng, tabungan merenan, muncul orang mancalengan. Tiap hari subuh bangun, sok, 20.000 misalnya, 10.000, 5.000. Nah, seminggu sekali dikeluarkan, boleh. Catatannya apa syaratnya, Neni? Dan semua pemirsa, jangan Anda intip. Setan iya. Saminggu begitu diintip 300.000. Mana orang ke kepepet. Pakai WI salah. Makanya sekali lagi, bulatkan hati Anda. Sedekah ini seminggu sekali dikeluarkan. Jangan tergiur dengan tabungan yang hak orang miskin. Karena udah niat di hati Anda udah orang miskin. Jangan menjilat ludah. Orang Tanah Abang namanya Tanah Abang borok sikutan. Hati-hati. Tidak boleh. Oke Neni, Banjaran. Silakan yang lain. Oke, Mah ada lagi pertanyaan tapi masuk dari WhatsApp. Sok. Mah kalau misalkan kita nih mau meninggal, kita ingin sedekah dengan donor anggota tubuh, apa diperbolehkan? Oke. Jadi kalau misalkan ada seorang meninggal, dia tuh misalkan pengen donor ginjalnya, kornea matanya, nah itu apakah diperbolehkan atau enggak? Ya, di sini ada hilafiyah ulama, ada perbedaan pendapat ulama. Karena anggota tubuh semua elemen-elemen yang Allah ciptakan yang diberikan kepada kita, semua akan mempertanggungjawabkan kerjaan mereka di hadapan Allah. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasin 65. Akan datang suatu saat di mana mulut dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang jadi saksi apa yang pernah mereka lakukan dahulu, termasuk anggota tubuh yang lain, paru, jantung, ginjal. Bolehkah kita mendorongkan anggota tubuh kita kepada seseorang? Masya Allah. Ada ulama yang mengatakan, kalau orang benar-benar sudah meninggal, awalnya waktu hidup dia sudah bilang akan mendorongkan mata misalnya. Dia punya anaknya buta, itu disilahkan. Tapi ulama kedua mengatakan tidak boleh mendonorkan anggota tubuh. Karena anggota tubuh kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Silahkan, asal kalau memang orang tadi sudah benar-benar meninggal, kata dokter ahli, baru memang kalau dia sudah mewakafkan akan mendonorkan anggota tubuhnya, seluruh anggota juga memberikan izin, istrinya, anaknya, ahli warisnya, itu silahkan. Tapi ulama kedua mengatakan karena anggota tubuh kita ini bertanggung jawab dengan tubuh kita, dilarang. Anda ambil yang mana, dua-duanya punya dalil dan alasan. Silahkan. Siap. Nah, kita ada pertanyaan selanjutnya dari Teh Rizky lagi. Sok. Mah mau tanya, bagaimana caranya kita melatih hati agar kita ikhlas dalam bersedekah? Oke. Yang namanya kita
Ibadah diperintahkan oleh Allah agar ikhlas. Silakan Rizki lihat Al-Bainah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mulisina lahuddina hunafa. Tidak aku perintahkan kalian dalam ibadah kepada Allah mengikhlaskan, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Ikhlas ini ngomongnya gampang, praktek nak hararese. Rizki dan seluruh pemirsa, saya berikan kepada Anda resep bagaimana biar kita ikhlas dalam melakukan sesuatu. Satu, sadari oleh kita keberadaan kita saat ini diapit dengan dua ketidakadaan. Dulu saya tidak ada, sekarang ada, nanti tidak ada. Satu. Dua. Sadari oleh Anda, waktu saya lahir tidak punya apa-apa, sekarang segalanya punya, mati tidak bawa apa-apa. Karena semua hakikat kekayaan, hakikatnya milik Allah, cuman dititipkan kepada kita. Titik. 3. Bagaimana biar ikhlas? Sadari oleh Anda, waktu saya lahir ke alam dunia, saya bukan siapa-siapa. Sekarang di dunia jadi dosen, jadi profesor, doktor, jadi rektor, jadi asisten dosen, menjadi direktur, menjadi titel-titel, Masya Allah. Mati bukan siapa-siapa, Anda hanya almarhum dan almarhumah. 4. Biar kita ikhlas, sadari oleh kita, waktu lahir tidak bisa apa-apa, sekarang bisa segala macam, mati tidak bisa apa-apa. Baju yang dipakai digunting, nggak bisa buka baju, nggak bisa masuk rumah jalan sendiri digotong sama orang, nggak bisa mandi dimandiin, pakai kain kapan dipakein, pergi ke kubur digotong, nggak bisa apa-apa. Kalau 4 disadari oleh kita, pasti mau tidak mau pasti ikhlas. Oke Rizky, silakan yang lain. Ada pertanyaan berikutnya lagi dari Mom Rina. Mom Rina, sok. Dari Tangerang. Sok. Maaf Mah, mungkin nanyanya rada maaf Mah, mau menanyakan out of topic. Apa rahasia Mama bisa memiliki daya ingatan yang kuat dan tetap berenergik? Apakah karena efek dari sedekah juga? Hehehe. Rina di Tangerang dan semua pemirsa. Yang pertama tentu karena kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah tuarin tanggal 5 Agustus besok, usia saya 70 tahun. Ini hanya beberapa hari lagi. Usia saya 70 tahun. Tapi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau nggak dilarang sama mantu masih setir sendiri, Rin. Cuman diomelin sama anak mantu. Nenek, kayak nggak ada orang aja, tar malu sama tetangga, tahu kayak anaknya nggak ngurusin. Begitu, Rin. Dan jangan lupa Anda banyak sholat malam, Anda dawamkan berwudu, Anda bersedekah minimal 30 sampai 50%, nggak bakal miskin. Itu resepnya. Oke, Rina Tangerang, mangga silahkan. Itu beneran Mah, saya pengen ikutin nih. Sok, tidak sedikit loh. 30 sampai 50% nggak bakal miskin kita. Sok. Mangga. Oke, saya coba ya Mah. Nanti kalau misalkan udah ada, kalau misalkan nanti aku cerita deh. Oke, boleh. Siap. Di luar sini. Oke. Sok. Pertanyaan berikutnya dari Teh Lina. Rina, Lina. Lina. Oke. Ya. Mah, gimana hukumnya kalau orang yang mampu bayar zakat tapi hoyong di pasihan zakat, tapi ingin dikasih zakat? Oke. Allah berfirman dalam Al-Quran. Orang yang harusnya zakat, tapi hak fakir miskin harta yang 2,5% yang dijakatkan tidak dikeluarkan, Allah berfirman, fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Dia memakan api neraka yang meluap-luap ke dalam perutnya. Bahkan ketika dia meninggal ditungguin oleh ular yang sangat besar namanya Sujaul Aqra yang siap mencaplok dia, dimakan, ditelan hancur, dikeluarkan ngabelegedeg, menjelma kembali, ditelan lagi, hancur lagi, begitu seterusnya. Karena ada hak fakir miskin yang dia makan haram. Oke, Lina. Berarti hati-hati, jangan jangan pelit karena makan zakat orang miskin. Ibaratnya begini, kalau kita beli beras, walaupun beras Cianjur, walaupun beras Rojo Lele, pan aya gabahan, pan aya keneh pasir kecil. Ibaratnya
harta persentase zakat itu kayak gabah, kayak pasir kecil yang kotor wajib dibuang. Begitu. Oke. Mangga silakan. Nah, bagi teman-teman jamaah kulwaf yang masih hadir atau yang masih berada dalam YouTube atau yang menyimak dari channel-channel kami, insya Allah kajian ini akan kita berakhir pada pukul 17.15 atau sekitar 6-7 menit lagi, dan kita akan akhiri dengan doa bersama Mamah gitu. Bagi rekan-rekan atau mams atau mamah atau Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan masih kami buka di WhatsApp atau via kolom YouTube atau via Zoom. Jadi silahkan bertanya. Sebentar, saya cek dulu WhatsApp. Oke, ada pertanyaan berikutnya dari Cut Opi. Oke, Cut. Salah. Cut Opi. Assalamualaikum Mama, mau tanya. Waalaikumsalam, Cut. Mama, kalau kita punya 43 juta setahun, maka wajib bayar zakat 2,5%-nya. Nah, itu dihitung dari 43 jutanya ya? Betul. Kalau seandainya Cut Opi belanja dulu, misalnya beli lemari dulu, beli TV dulu, itu sampai kapan Anda zakatnya? Jadi ketika Anda dapat uang itu, bulat-bulat hitung 2,5% keluarkan hak fakir miskin. Kalau Anda belanja dulu, tentu yang 2,5%, karena sisanya tinggal sedikit, merasa besar, setan datang, takut miskin. As-syaitonu ya'idukumul faqra. Setan datang menakut-nakuti manusia, takut miskin. Jadi tidak zakat nanti dia, kemasukan setan. Begitu. Oke, berarti kalau misalkan ada duitnya, langsung keluarin. Makanya dapat duit keluarin, karena duitnya masih utuh. Jadi 2,5% hanya 1/40. Tapi kalau kita belanja heula, saya sana tinggal seletik, tinggal sedikit, maka sayang mengeluarkannya. Oke? Begitu, Oke. Opi. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan terakhir, dan habis ini kita akan berdoa bersama Mamah. Oke, pertanyaan terakhirnya adalah datang dari WhatsApp. Mamah, kalau misalkan kita janji sedekah, tapi pas mau ditunaikan nggak ada. Nah, gimana Mah? Dosa atau enggak? Makanya yang namanya janji adalah utang. Al-wa'du dainun. Janji adalah utang. Bahkan tanda orang yang beriman diantaranya janji. Anda lihat Al-Mu'minun ayat 8. Walladzina hum li amanatihim wahdihim ra'un. Tanda orang yang beriman kata Allah, yang menunaikan amanat dan menunaikan janji-janji mereka. Hati-hati. Jangan sembarangan mengumbar janji. Makanya kalau belum apa-apa nggak usah banyak omong. Itulah kenapa anggota tubuh yang lain ngegeletak. Mata ngegeletak, hidung bolong, telinga bolong, tangan ngegeletak, kaki ngegeletak, lidah yang tidak bertulang, yang kecil bentuknya, disimpan di tempat yang sangat tersembunyi oleh Allah agar kita tidak sembarangan mempergunakan lidah. Dipagar dengan gigi, dilem dengan bibir, biar nggak sembarangan ngomong. Saking harus kita menjaga lidah, oleh Rasul diukur dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, kalau ngomong yang baik, kalau nggak bisa ngomong baik, mendingan diam. Nggak usah pakai janji sama orang. Allah, kalau ada aja langsung sedekah. Capek deh kebanyakan janji, dilaksanain enggak. Begitu. Makanya jangan berharap dengan manusia, dengan janji mereka pasti akan kecewa. Tapi berharap hanya kepada Allah, ini yang menenangkan hati dan perasaan kita. Oke, berarti jangan berharap pada manusia, berharap hanya kepada Allah saja. Harapan tiada, hidupku merana. Oke, alhamdulillah rekan-rekan Kulwaf, jamaah yang kami hormati, Bapak, Ibu, Mams yang telah hadir di Kulwaf, yang hadir di Zoom, yang hadir di YouTube, yang hadir di berbagai channel Wakaf Saman. Alhamdulillah kita telah mencapai di penghujung acara. Dan jazakumullah khairan katsiran bagi Mama yang telah berkenan mengisi di Kulwaf ini, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang hadir juga. Jazakumullah khairan katsiran. Nah, sebelum kita tutup, yuk kita berdoa bersama-sama bagi
jamaah yang mungkin sedang ditimpa musibah karena corona, atau sedang ditimpa karena kesulitan yang lain, atau ada hajat-hajat yang lain. Yuk kita berdoa bersama-sama. Nah, pada Mama boleh dipimpin, Mah. Pemirsa, mari kita sama-sama angkat tangan, kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dengan iman dan takwa yang ada dalam dada kami, insyaallah kami kerjakan segala perintah-Mu. Kami jauhi apa yang dilarang oleh-Mu, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat rezeki yang banyak dan barokah, nikmat kesehatan, nikmat punya keluarga. Ya Allah, jadikan kami orang yang selalu mensyukuri nikmat, ya Allah. Agar kami selalu berbagi dengan orang yang ada di dekat kami, keluarga kami, tetangga kami, dan anak yatim kami. Ya Allah, tanamkan dalam dada kami rasa belas kasihan kepada orang lain. Tanamkan dalam hati kami agar kami selalu menolong orang yang perlu pertolongan, membantu orang yang perlu bantuan, meringankan beban orang yang keberatan. Ya Allah, sadarkan kami agar kami selalu menunduk ke bawah ketika melihat dunia, bahwa kami lebih banyak daripada orang lain. Namun sadarkan juga kami ketika melihat tentang ibadah kepadamu, ya Allah, agar kami lihat ke atas betapa banyak orang yang ibadahnya lebih banyak daripada kami, ya Allah. Berikan kepada kami rasa malu, rasa iman, karena malu merupakan sebagian iman yang tidak bisa dicerai pisahkan. Ya Allah, kami pun bermohon pada kesempatan ini, ya Allah, segera angkat virus corona di negara kami. Segera kami berikan kesehatan sebagaimana kita dulu sebelum datangnya corona, agar hidup kami lebih wajar, lebih normal sebagaimana sedia kala, agar ekonomi yang sudah hancur saat ini dikembalikan bahkan lebih baik daripada yang kemarin. Berikanlah kepada kami hati yang baik, hati yang sadar tentang kehidupan kami. Bimbing kami di jalan-Mu yang benar, karena Engkau yang membolak-balik hati, ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang bolak-balikan hati manusia, berikan hati kami agar selalu dekat dengan agama-Mu, ya Allah. Bimbing kami di jalan-Mu yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pemirsa, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah, karena sebagai manusia pasti saya banyak kesalahan, apalagi sepotong tadi di jalan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.